lagi dengan saya Ernila Maga, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, SMA Negeri 1 Raha. Dalam tugas 3.1.A.9 koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada sebuah kutipan menarik dari Bob Talbert bahwa mengajarkan anak berhitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik. Menurut saya, arti kutipan tersebut adalah sebagai pendidik dan sebagai orang tua, kita tidak boleh hanya fokus mengajarkan dan mengasah kecerdasan intelijensi anak saja, tetapi ajarkanlah mereka agar mengasah dan menerapkan kecerdasan spiritual terlebih dahulu, agar mereka mampu memberdayakan baik dan buruk, penuh kasih sayang, berkarakter. Baru kemudian didiklah mereka agar mereka memiliki kecerdasan emosional, intelijensi, dan sosial. Kemudian, bagaimanakah pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan semboyan Ingar Sosung Toloada, Ing Madia Mengungkarsa dan Tuturi Handayani, yaitu di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi atau dorongan, dan di belakang memberikan dukungan. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap anak membawa kodratnya masing-masing. Kita hanya menuntun segala kodrat yang ada pada anak, mengarahkan dan memberi dorongan supaya anak dapat berproses dan berkembang. Dalam proses menuntun, anak akan menemukan kebebasan. Dalam hal ini, guru sebagai pamong memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya sendiri, dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, maka guru harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid secara bijaksana. Hal tersebut, guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian berdasarkan keputusan. Berikutnya adalah bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Seperti kita ketahui bahwa etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Akal dan moral adalah 2 dimensi sisi manusia yang berdaya saing. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa karsa merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia. Karsa ini pun berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip inilah yang mengandung pemikiran seseorang dalam mengambil keputusan yang tidak dilema etika. Pasti ada prinsip-prinsip lain, namun ketiga prinsip di sini adalah yang paling sering dikenal dan prinsip yang dapat kita gunakan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan. Ketiga prinsip ini sering membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus kita hadapi sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ketiga prinsip tersebut adalah yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau role-based thinking. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik tentunya adalah nilai penghargaan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, dan gotong royong.
Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang paling kita hargai dalam kehidupan dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter, perilaku, dan panduan dalam kita mengambil sebuah keputusan. Sebagai seorang guru penggerak, tentunya ada nilai yang harus kita pegang seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, diperlukan nilai-nilai atau prinsip, pendekatan, dan langkah-langkah yang benar sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan risiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan atau keberpihakan pada anak didik kita. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan lebih jelas. Berikutnya adalah bagaimanakah kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan tersebut. Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping atau fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah pembimbingan tersebut sudah berpihak kepada murid? Apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal? Apakah keputusan yang diambil bermanfaat untuk banyak orang dan apakah keputusan yang diambil tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Yang tidak kalah penting adalah seorang pendidik harus mampu mengetahui dan memahami kebutuhan belajar serta kondisi sosial dan emosional dari muridnya. Seorang siswa harus mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Pentingnya pendekatan coaching dilaksanakan oleh guru sebagai coach dengan menggali potensi yang dimiliki melalui pemberian pertanyaan pemantik atau pemandu, sehingga murid dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Yang berikut adalah, untuk dapat mengambil keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Coaching dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, akan berpengaruh terhadap terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga akan berpengaruh bagi peserta didik di dalam proses pembelajaran. Sesi coaching membantu guru untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memecah permasalahan saat menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga pada saat menentukan suatu permasalahan dilema etika, seorang guru mampu mengidentifikasi suatu permasalahan dengan teknik coaching. Selain itu, mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid. Berikutnya adalah bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan proses pendidikan, seorang guru tentunya sebagai pendidik harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri, self-management, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skills, sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar, penuh atau mindful, terutama sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan keputusan dari keputusan kita, karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Namun, tujuan utama pengambilan selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada murid. Berikutnya adalah bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik
harus mampu melihat permasalahan tersebut merupakan dilema etika ataukah bujukan moral. Dengan nilai-nilai yang dimiliki seorang pendidik tersebut, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, seorang pendidik dapat menuntun muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang tengah dia hadapi. Sehingga, dengan nilai-nilai dari seorang pendidik tersebut yang merupakan landasan pemikiran yang dimiliki akan cenderung pada prinsip melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri, dan melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan lakukan kepada diri kita. Maka, seorang pendidik akan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab melalui berbagai pertimbangan dan langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan terkait permasalahan yang terjadi. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, sering diperhadapkan pada situasi yang mengharuskan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Namun terkadang dalam pengambilan keputusan, terutama pada situasi dilema etika, kita masih kesulitan, misalnya lingkungan yang kurang mendukung, bertentangan dengan peraturan. Pimpinan tidak memberikan kepercayaan karena merasa lebih berwenang dan meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang diambil sudah tepat. Perbedaan cara pandang serta adanya opsi benar atau sama-sama benar. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus-kasus yang terjadi. Apakah kasus-kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil keputusan kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk muridnya. Intinya, pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus, cermat, dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka pengambilan keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Jadi hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, serta nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan yang dialami di lingkungan saya dalam mengambil keputusan adalah kesulitan atau kendala yang bersumber pada pengambilan keputusan, di mana dalam mengambil keputusan tidak melibatkan guru atau warga sekolah lainnya. Sering terjadi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mempersulit tercapainya kesepakatan dan sering dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Sebagai seorang pendidik, saya merasa terbantu dengan penjelasan materi pada modul 3.1 terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran karena sebelumnya kita sering menemukan dilema, namun kita belum bisa menyelesaikan sebuah keputusan dengan tepat. Dengan semua materi yang telah dipelajari pada modul 3.1 ini, maka ketika kita mengambil sebuah keputusan harus memperhatikan beberapa hal penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Maka keputusan yang kita ambil akan berdampak kepada murid. Karena pada dasarnya, tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh murid, maka kita telah mampu memerdekakan mereka dalam belajar. Pendidik sudah seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif, membuat siswa merasa nyaman dan tenang. Semuanya dilakukan untuk memerdekakan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar mereka. Karena pengambilan keputusan yang tepat yang akan memengaruhi pengajaran seorang guru untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid. Bagaimanakah seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan?
dapat memengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran yang kita sudah petakan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, kita akan dapat menuntut murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga keputusan kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan diri murid kita di masa depan nantinya. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Terakhir adalah, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. 9 langkah tersebut terdiri dari 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Berikut, menentukan siapa yang terlibat. Berikutnya adalah mengumpulkan fakta-fakta. Kemudian, pengujian benar atau salah. Berikut, pengujian paradigma. Kemudian, melakukan prinsip resolusi. Berikut, investigasi opsi dilema. Dan yang terakhir adalah penentuan keputusan serta refleksi terhadap keputusan yang telah diambil. Dalam tahap pengujian ini, diperlukan keterampilan bertanya kepada diri sendiri ataupun sosok tokoh yang menjadi panutan agar memperoleh keputusan yang terbaik. Dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, kita perlu mengingat dan memahami kembali teknik coaching sehingga mampu memunculkan potensi-potensi yang ada sebagai kekuatan dalam penentuan keputusan terbaik. Dengan teknik bertanya, dengan metode coaching, maka akan tergali potensi terarahnya pengujian, sehingga kemungkinan munculnya opsi yang mungkin lebih baik lagi dalam pengambilan keputusan. Memahami kebutuhan belajar anak melalui pembelajaran berdiferensiasi serta menyediakan mereka memiliki emosi yang baik melalui pembelajaran sosial dan emosional. Dengan demikian, mereka siap hidup di masyarakat secara mandiri dan mampu memimpin diri sendiri sebagai bekal hidup di masa yang akan datang. Kegiatan coaching juga memberikan dampak agar bisa menganalisis diri serta situasi yang dihadapi, sehingga anak mampu mengambil sebuah keputusan berupa solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sebagai penutup dari koneksi materi modul 3.1 ini, saya mengutip kata-kata bijak dari Nora Roberts. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Dan jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Demikian yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.